والجوارد المسونة والكون كله يسبي ويمسي في سرور وبديهاء قرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصيح عبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإطر الفرح بملاقاة أشراف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقل في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تماما على سيدنا محمد الذي تتحل به العقول
وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين كرب عن وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تدس، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. Diberitahukan kepada saudara hadirin bahwa habis makhlul qiyam kita akan duduk kembali. Jadi yang di belakang berdiri di tempat masing-masing, jangan pada berebut maju ke depan. Karena nanti habis makhlul qiyam ketika duduk rebutan panggilan mana. Pokoknya tertib seperti ini sampai akhir nanti. Lanjut. والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور، نورا فاق كل نور، وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من حواس الأمة، أي حضر عند وجهه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. وحاضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا، ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعديم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى
Puji serta syukur selalu kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Khususan dalu niki sarang-sarang zikru Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirangkai dengan kholnya guru kita Sibah Ki Haji Abdul Malik beserta seluruh keluarga besar, keluarga dari Mbah Ki Haji Abdul Malik Kedung Parung. Mugi-mugi jenengan kalian kula sedaya dicatat sebagai murid-murid beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari ilmu beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari segala upaya perjuangan beliau dalam menegakkan syariat Islam. Dan mugi-mugi kita termasuk anak-anak yang tidak mengecewakan orang tua kita. Dan semoga kita termasuk anak-anak dan murid-murid yang membanggakan dan dibanggakan oleh orang tua serta guru-guru kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, jenengan malam hari ini mendapatkan nikmat yang luar biasa. Apalagi malam hari ini kita tepat berada pada tanggal 26 Rajab. Artinya besok malam kita akan masuk di tanggal 27 Rajab, di mana pada tanggal 27 Rajab ada satu peristiwa yang luar biasa, yaitu diperjalankannya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menembus naik ke 10 lapis langitnya Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya berakhir di Sidratil Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanggal bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di bulan Rajab ini dikatakan bulannya Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Rajab di bulan Rajab ini Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Rajab adalah bulan yang membahagiakan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di bulan Rajab Rasulullah bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan perjumpaan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala, jenengan kalian kula setiap hari membacakan apa yang telah diucapkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap jenengan kalian kula at-tahiyat niku adalah yang terjadi ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah memberikan salam khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada Rasulullah. Hebatnya Kanjeng Nabi begitu mendapatkan kehormatan, mendapatkan salam dari Allah. Boten langsung Nabi Muhammad niku terus jumeneng, tidak langsung Nabi Muhammad bergembira dengan sendirinya, enggak. Sudah berjumpa dengan Allah, Kanjeng Nabi tasik kimutan kali umatnya. Hebatnya Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad itu azizun, harisun, ra'ufun, rahim. Nabi Muhammad itu punya kasih sayang yang tidak terbatas kepada umatnya. Kasih sayangnya Kanjeng Nabi, pedulinya Nabi Muhammad, emane Kanjeng Nabi Muhammad teng umat ini tidak berujung. Bahkan sampai Nabi Muhammad ketika berjumpa dengan Allah, Nabi Muhammad tasik nyuwun teng Gusti Allah, ojo aku tok, jangan cuman saya ya Allah yang kau berikan rahmat, sinten umat kula paringi juga. Maka diberikan kita berkat permintaan Nabi Muhammad, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ini jenengan kalian kula sedaya niki walaupun boten tepang, walaupun boten kenal wong Sragi karo wong Pemalang, karo wong Kota Pekalongan, kadang ora kenal, tapi subhanallah berkat jasanya Kanjeng Nabi Muhammad, jenengan satu sama lain saling mendoakan setiap salat. Assalamu alaina, nangge kalimat jamak. Assalamu alaina, berikan keselamatan kepada kami. Wong Sragi salat, wong Pekalongan sik turu, ditungake wong sing turu Pekalongan. Karo sapa? Karo wong Sragi, walaupun ora nyebut jenenge. Kenapa?
kepedulian Nabi Muhammad SAW. Sehingga umat ini setiap hari selalu punya hubungan, selalu mendoakan yang satu dengan yang lainnya, walaupun gak kenal. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Dan jenengan kudu ngertos bahwa ketika Isra Mi'raj terjadi, Nabi Muhammad itu diundang oleh Allah. Ini ada satu pengecualian. Nek Kanjeng Nabi Musa niku nyuwun kepanggih Gusti Allah. Nyuwun. Ya Allah, kula pengin kepanggih panjenengan. Kula pengin kepanggih panjenengan Gusti. Nabi Musa dituruti kali Gusti Allah sithik tok. Jare Gusti Allah, wahai Musa, kamu naik ke Gunung Turisin sana. Naik ke Gunung Tursina. Kowe nek gunung iki tak kei sithik cahaya saya, kemuliaan saya naik kuat, berarti kowe kuat juga. Ternyata Nabi Musa diperlihatkan sedikit nurnya Allah, gunung meledak, gunung hancur, dan Nabi Musa pingsan. Nabi Musa nyuwun. Nabi Muhammad disuwun oleh Gusti Allah. Beda lah kalimatnya. Kalau Nabi Musa meminta berjumpa dengan Allah, tapi kalau Nabi Muhammad diundang oleh Allah, diminta oleh Allah. Kalimatnya jelas, subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Diperjalankan, kudu sakarepe Nabi Muhammad dewe. Bahwa malam hari itu Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah. Bukan Nabi Muhammad berjalan dengan sendirinya, diperjalankan ditemani malaikat Jibril dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dan di tengah perjalanan Nabi Muhammad, akhlaknya Rasulullah, budi pekertinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah mendengar bahwa Nabi Musa ingin berjumpa dengan Allah, dereng keturutan. Maka ketika Nabi Muhammad diundang oleh Allah, Nabi Muhammad mampir riyin teng makomnya Nabi Musa. Mampir dulu kepada di makomnya Nabi Musa, ziarah riyin teng Nabi Musa. Matur teng Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kula dalu niki diundang kepanggih Gusti Allah. Jenengan riyin ingin kepanggih Gusti Allah kan boten keturutan. Kula nyuwun izin. Saya minta izin, saya minta roksoh, saya minta permisi kepada jenengan karena saya malam hari ini akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada Kanjeng Nabi. Akhlak mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa yang terjadi di Masjidil Aqsa? Seluruh para nabi, seluruh para rasul, seluruh malaikat-malaikat Allah sudah menunggu Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa ngantosi Kanjeng Nabi sedaya teng mriku. Lalu Nabi Muhammad nyampe di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad diminta untuk sholat menjadi imamnya dari seluruh para nabi dan para rasul. Sing imami Kanjeng Nabi. Sing dadi makmum mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Musa menjadi makmumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya disebutkan Nabi Muhammad itu adalah makhluk Allah yang nurnya pertama kali diciptakan tapi diutus untuk terakhir kalinya. Maka ketika sahabat Jabir bertanya kepada Nabi Muhammad, bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Wahai Kanjeng Nabi, tolong sampaikan kepada diriku apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan semua ciptaannya. Saat derenge Gusti Allah nyiptakan surga, saat derenge Gusti Allah nyiptakan neraka, saat derenge Gusti Allah nyiptakan dunya, saat derenge Gusti Allah nyiptakan Nabi Adam, saat derenge Gusti Allah nyiptakan matahari, rembulan dan semua ciptaannya, apa yang pertama kali Allah ciptakan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah wahai Jabir, dawai Kanjeng Nabi, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu itu ciptaannya, yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah menciptakan nur Kanjeng Nabi, Allah menciptakan segala sesuatu ciptaannya diambil dari sebagian nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi jenengan ojo heran, ono wong duwe angan-angan ngene. Lho ketika Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, ketika melaksanakan Mi'raj, naik ke langit, itu Rasulullah nganggo pakaian astronot apa ora? Kan ono sing. Wong zaman saiki wong Arab munggah nang bulan wae, itu pakai baju astronot, harus pakai kapal Apollo kan ngeten itu. Lho Nabi Muhammad nganggo pakaian apa? Nabi Muhammad enggak butuh pakaian khusus. Ketika naik ke langit, Rasulullah enggak butuh kendaraan khusus, enggak butuh pakaian khusus. Kenapa? Karena matahari dan rembulan
begitu berjumpa dengan Nabi Muhammad, mereka semua malu, mereka semua kalah dengan nurnya Nabi Muhammad SAW. Sinar matahari, padangnya sinar matahari dengan nurnya Nabi Muhammad, kalah padang nur kanjeng Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad ketika berjalan di dunia, orang ono ayang-ayangnya kanjeng Nabi. Nabi Muhammad gak ada bayangannya. Kenapa? Karena terangnya sinar matahari masih terang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mangkane sedaya umat sahabat-sahabat niku nek ditakake kalih tiang-tiang sing boten kepanggih Nabi Muhammad. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai Utsman, wahai Ali, kamu pernah berjumpa Nabi Muhammad? Saya belum pernah melihat wajah Nabi Muhammad. Ceritakan kepada saya seperti apa indahnya wajahnya Rasulullah. Maka semua sahabat melihat, kamu berkata, kamu pernah melihat bulan purnama tanggal 14, tanggal 15, pas bulan purnama niku pas sempurnanya bulatnya? Pernah. Indah enggak? Indah bulan purnama. Wajah Rasulullah jauh lebih indah dari bulan purnama. Wajah Nabi Muhammad jauh lebih terang daripada bulan purnama. Wajah Nabi Muhammad jauh lebih bercahaya daripada bulan purnama yang menyinari seluruh dunia ketika tanggal 15. Sallu ala Nabi Muhammad. Wajah Nabi Muhammad, indah wajah Nabi Muhammad, bercahaya wajahnya Nabi Muhammad. Orang butuh kosmetik kaya wong saiki. Orang butuh skincare, ben glowing orang butuh. Kenapa? Karena sumbernya cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai disebutkan, nek jenengan dulu ada cerita nabinya Bani Israel, Nabi Yusuf, Nabi yang tampan, Nabi yang terkenal di Al-Quran yang sangat ganteng. Bahkan dikatakan orang-orang Bani Israel, wanita-wanita Bani Israel, nek Nabi Yusuf niku melampah lewat di depan mereka sampai nggak berasa tangannya terpotong gara-gara delok gantengnya Nabi Yusuf. Wong wedok zaman Nabi Yusuf niku nek Nabi Yusuf lewat, cuma lewat nang seragi gini. Wong wedok wong seragi gini sampai ngirik sikil tangannya diketok ora kroso. Ya Allah, gantengnya. Ibu-ibu mana lewat? Nabi Yusuf lewat. Ya Allah, saking fasih itu. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Tapi Siti Aisyah, garwane kanjeng Nabi Muhammad radhiyallahu anha mengatakan, seandainya wanita-wanita yang hidup di zaman Nabi Allah Yusuf, mereka hidup di zaman Nabi Muhammad, mereka melihat wajah Nabi Muhammad, mereka memandang wajah Rasulullah, bukan cuma tangan mereka yang teriris, tapi hati mereka akan teriris kecil-kecil karena memandang gantengnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kowe ora ono maneh wis. Iki nek guntangan ngene teriris ono obate, Hansamplas langsung mari. Tapi kalau sudah hati yang teriris-iris, ya Allah. Nah, iki ngrasake kabeh. Ya. Kalau sudah hati yang teriris-iris kecil-kecil, enggak ada obatnya. Kecuali apa? Kecuali berjumpa dengan orang yang dia cintai. Kecuali memandang orang yang dia cintai, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dikatakan begini, gantengnya kanjeng Nabi niku nek dibandingin Nabi Yusuf itu hanya mendapat 25% gantengnya Rasulullah. 75% ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surasa dibayangke. Sampeyan bayangke bojone sampeyan wae. Wis aja bayangke. Terus bali teko majelis ini terus mikir, kaya apa? Ora suwi kok bojone lewat, kowe lewat maneh. Malah sampeyan bosen kali bojone. Angel kabeh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya kenapa setiap hari, setiap saat, setiap waktu ada orang merayakan hari ulang tahunnya Nabi Muhammad. Satu-satunya manusia yang dirayakan hari kelahirannya setiap hari di seluruh dunia hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada survei di negara barat sana, di negara Eropa, nama manusia yang paling sering disebut oleh manusia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Jadi ini Muhammad itu pemimpin dunia, pemimpin akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boten salah nih dalu niki jenengan rela berhujan-hujanan, rela duduk di tempat yang becek, rela kedinginan walaupun ono sing rada gemeter mau ini. Kenapa? Karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nopo pantas ini semua kita korbankan untuk Nabi Muhammad? Kurang nih. Dibanding jasanya Rasulullah nggak ada apa-apanya kita begini ini.
Walaupun harta kita habiskan untuk Nabi Muhammad, waktu kita habiskan untuk Nabi Muhammad, semuanya seumur hidup kita habiskan untuk membahagiakan Nabi Muhammad, tidak bisa membalas jasa Rasulullah kepada kita. Belum bisa membalas budi baiknya Nabi Muhammad kepada kita. Belum bisa. Bahkan ada satu sahabat dulu mengatakan, ya Rasulullah, seandainya saya habiskan 25% usia saya untuk memuji dirimu, untuk bersolawat pada dirimu, pripun dengan kanjeng Nabi Muhammad? Jawabannya Nabi Muhammad, baik. Kalau kamu tambah, lebih baik. Nek ngeten kanjeng Nabi, saya habiskan 40% usia saya untuk bersolawat pada dirimu, pripun kanjeng Nabi? Bagus. Kalau kamu tambah, lebih baik. Nek ngeten kanjeng Nabi, saya habiskan separuh dari usia saya, 50% dari hidup saya akan saya gunakan untuk memuji dirimu, pripun kanjeng Nabi? Saya nek mak tambahi luwih apik. Lalu sahabat berkata, nek ngeten kanjeng Nabi, akan saya habiskan seluruh usia saya, hidup saya untuk bersolawat pada dirimu, untuk memuji dirimu, untuk mengagukan dirimu, pripun kanjeng Nabi? Kalau itu yang kau lakukan, anta ma'aman ahbabta, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Maka orang-orang seperti dirimu yang bersolawat selalu kepada diriku, memuji diriku, kamu nanti akan berkumpul dengan orang yang selalu kau puji di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau menghabiskan hidupmu untuk memuji diriku, maka tidak ada ganjaran untuk dirimu kecuali duduk bersama diriku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganjarannya wong mau solawat niku lenggah kalih kanjeng Nabi teng swarga. Allahumma nek cuma nang dunya jenengan urip nang dunya niku boten enten sing sae. Nek ana wong urip nang dunya ngimpi ora pingin duwe masalah, ora iso. Jenengan jadi apapun di dunia ini pasti punya masalah. Hanya satu orang yang enggak punya masalah di dunia ini, wong edan. Wong edan ora duwe masalah. Kenapa? Ora duwe duit, ngelih kenyang, ya mesem terus wong edan. Melaku diundang, ono corona, ono ini, ono ora suran di beban, wong edan. Tapi nek wong waras kados jenengan kalian kula, jadi apapun kita pasti punya masalah. Orang kaya punya masalah, orang miskin punya masalah, jadi bos punya masalah, jadi anak buah punya masalah, jenengan guru punya beban, jenengan jadi murid punya beban. Jadi apapun di dunia pasti punya beban. Jadi kalau ada orang ngimpi urip nang dunya enggak punya masalah, mati wae. Enggak ada masalah. Karena hidup di dunia pasti ada masalah. Jenengan tingali wong sing paling sugih kaya apa nang dunya. Jenengan lihat siapa di Indonesia orang yang paling kaya hidup di dunia. Di Indonesia ini, sinten? Pasti punya masalah. Nek ora masalahi nanggung anak buah, bayaran anak buahnya berapa, dia harus bayar listrik berapa, dia harus bayar pajak berapa. Nek ora diparingi penyakit Gusti Allah. Dan nek wong ora duwe duit, penyakit iki banter encok. Linu sikile. Tuku obat nang apotek 3.000 mari alhamdulillah. Tapi begitu wong sing duwite sak triliun, 2 miliar, 10 miliar, 30 miliar, harus apa obatnya? Harus berangkat ke Singapura, operasi cangkok jantung. Berapa biayanya? 5 miliar. Macem-macem. Jadi orang ana urip ki nang donya niki sawang sinawang. Ningali ya Allah, aku kok pengin duwe omah sing tingkat kaya ngono. Iya carane jenengan ora usah bangun omahe, mikir listrike tok mumet sampeyan. Begitu diparingi omah ring rong tingkat jenengan mikir, "Ya iya, listrike piro? Engko bayar pembantune piro?" Mangkane sampeyan terus enak kaya ngene iki wis. Orang yang paling enak hidup di dunia itu apa? Yang menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiang sing paling mulia urip nang dunya, kalau dia menghabiskan waktunya untuk mencari ridhonya Allah dan ridhonya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang sakniki akhir zaman iki kewalih, yang dicari ridhonya menungso, sanes ridhonya Gusti Allah. Nek nang omah ibu-ibu pakaiannya daster rodok suwek-suwek ngono. Ora nggo parfum, ora nggo lipstik, ora nggo bedak. Tapi nek metu pengajian kaya ngene, Masya Allah ayu-ayu kabeh. Canda udan, udane iki ora mampir ki sih. Udane ora mampir kaya daun talas. Ya, pipinya seperti daun talas. Ana banyu ki set.
mampir ya ora. Tapi nek nang omah laler nemplek. Laler ijo merono mrene iku. Kenapa? Karena yang dicari ridhonya manusia, enggak cari ridhonya Allah. Gampang, contoh paling gampang. Kenapa saya selalu bicara begini? Jenengan coba hitung awake dhewe, ora sang hitung wong liya. Jenengan nek salat nang masjid, pakaiane apik napa mboten? Saya napa mboten? Sarunge sing apik mboten? Bajunya yang bagus enggak? Nek salat dhewe nang kamar? Hah? Nek salat dhewe nang kamar? Ya kaos nganggo turu, nggo salat, nggo mangan dadi siji ya wis. Nggih mboten? Padha karo aku berarti. Same mawon. Pomane nek wis foto, masyaallah. Nek foto sarung BHS, sarung kecubung. Capek ora dibuka. Ben ngerti nek sarung anyar. Tujuannya apa? Bar foto dol maneh. Lipet maneh. Sarung anyar lur. Dol nang Shopee. Dol nang Tokopedia. Sing penting foto nganggo sarung anyar. Apa yang dicari? Ridhonya Allah. Enggak, ben dipuji tanggane. Ben dipuji koncone. Janah sarungmu BHS ki ya. Hadiah di endi dari Kopi Bitina. Azair Kopi Azair, anggota Azair. Anggota Azair ben taun ora tau tuku sarung, ngenteni jatah saka BPD. Ora tau. Ki Habib wis bagi-bagi urung nggih. Tanggal selawe iki. Bayane kuwi kabeh. Pokoke Azair nganggo sarung sing apik wis aku. Ora tau tuku. Azair. Kenapa? Karena kita sibuk manusia. Kita lupa tidak minta pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal jenengan kalian kula setiap salat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Uripku, ibadahku, matiku, semua hidupku di dunia hanya untuk prakteknya ngapusi. Prakteknya untuk Allah apa untuk manusia? Untuk Allah. Gayamu. Orang andal aku. Kalau untuk Allah walaupun sholat sendiri tidak ketahuan orang tetap khusyuk. Kenapa? Merasa dipandang Allah, merasa dilihat Allah. Jenengan nek dewe, apa yang Anda lakukan ketika di kamar sendirian? Anda dilihat oleh Allah. Tapi ojo disebut mak bayangke dhewe. Terutama jomblo-jomblo. Sampai nek nang kamar nyekel HP. HP musik kuotane kebuk. Nembe tuku kuota. Yang Anda tonton pengajian apa sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo dijawab. Berjawab. Jangan dijawab. Aku ndelok ar-raimu ki ketara kabeh. Wis. Gayane kalau datang ke malam seperti ini, jaketnya Zahir Mania. Habib ini isbak. Nang kene iki, nang kene. Isbak nangis-nangis barang. Begitu balik di rumah, di kamar sendirian. Nah, itu aslimu itu di situ. Saya ngomong itu niki sinten? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan, kalau kau ingin tahu sebenarnya siapa dirimu sebenarnya, aslimu siapa? Ketika kau sendirian, tidak ada manusia yang melihat dirimu. Itu asli. Angan-angan dewe. Ojo terus mikir. Ojo. Pokoknya itulah. Jadi kalau jenengan di rumah sendirian di kamar, terus sibuk dengan tasbihnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu aslimu. Nah, selebihnya bayangke dewe. Maatur dewi. Dan Anda harus ketahui bahwa CCTV Allah 24 jam selalu mengikuti kita. CCTV Allah 24 jam dimanapun kamu berada, walaupun kau bersembunyi di lubang semut, Allah tetap akan melihat dirimu. Itu harus Anda tulis. Jenengan harus tahu. Ojo saiki itu terus ngandalke otak deh. Zaman sekarang banyak pemuda hanya mengandalkan otak. Nyawang kanan, nyawang kiri, nyawang arep, nyawang murid. Ora ana wong ya. Ono Gusti Allah lur. Lur. Ono Gusti Allah. CCTV-nya Allah 24 jam tidak pernah lepas, selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi. Dan jangan pernah mengendengkan maksiat sekecil apapun.
Jangan pernah mengentengkan maksiat sekecil apapun. Kalau kau biasa melakukan maksiat yang kecil, maka lama-kelamaan maksiat besar akan kau lakukan. Dan jangan pernah mengentengkan amal sekecil apapun. Karena maksiat sekecil apapun akan ada ganjaran, akan balasannya dari Allah. Dan ibadah kecil apapun akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya bicara begini? Karena kathah niku tiang-tiang biasa melakukan maksiat kecil, alah kun koyo kene tok. Orang yang mengatakan alah kur koyo ngene tok, tobaté kapan? Nyolong pelem wae tombone. Pelem siji tok bek. Siji bang iki. Esuk siji maneh. Esuk siji maneh. Setahun piro? Bisa buka toko buah kowe. Setahun bisa ngambil rong keranjang. Karena ngambilnya cuma satu, siji bae. Dosane ringan. Dosane ringan, dan bar jupuk pelem siji terus malaikat maut nyabut ruhmu piye? Tek. Assalam. Belum sempat bertobat. Kenapa? Karena malaikat enggak pernah berjanjian sama kita. Malaikat maut enggak pernah berjanjian kamu meninggal umur sekian. Dalam keadaan ini orang ono sing jamin. Walaupun saya sendiri Zainal Abidin Segaf, saya nggak punya jaminan saya meninggal dalam keadaan apa, saya nggak punya jaminan. Aku kurang ngerti, saya meninggal dalam keadaan apa saya nggak tahu. Cuman kita akan berikhtiar. Kita setiap malam hanya meminta kepada Allah dengan sholawat yang kita baca. Muki-muki husnul khatimah. Kita minta kepada Allah berkat Nabi Muhammad, berkat sholawat yang kita baca. Kita minta ketika kita meninggal dalam keadaan mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ngenteng ke. Ojo terus sombong jenengan aku sik enom, aku sik sehat, orang dari penyakit panjang umur. Nggak ada jaminan. Begitu juga yang sudah sakit, belum tentu begitu sakit meh mati orang. Nggak ada yang bisa. Dokter pun tidak bisa menentukan usia manusia akan 60 tahun, 70 tahun, nggak ada. Al-umur biyadillah. Ketentuan umur manusia ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kan ngeten, lalu niki kita mengadakan hall. Hall niki dibikin supaya jadi cerminan kepada kita, supaya jadi contoh kepada kita. Ngeten, Mbah Kiai Haji Abdul Malik adalah gurunya Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya. Beliau tinggal di Purwokerto, dimakamkan di Purwokerto, di kholi nang Pekalongan. Niki nek sanes tiyang mulya, nggak ada yang sudah ingat kepada beliau. Kulo piyambak setiap tahun mengisi hallnya beliau di Kedung Paruk, Purwokerto. Saya dan Azair setiap tahun ngisi di situ. Kalau bukan beliau orang yang dicintai oleh Allah, kalau bukan karena beliau seumur hidupnya dihabiskan mencari ridhonya Allah dan ridhonya Nabi Muhammad, begitu meninggal, begitu menikmati tahun ini, tahun itu juga dilupakan oleh manusia. Karena manusia itu yang diingat oleh orang bukan karena tampannya, bukan karena kayanya, bukan karena hebatnya dia berbicara di atas panggung, bukan. Tapi karena apa? Karena dia selama hidupnya menebar cinta kepada manusia. Tiang niku nek nyebar cinta kepada manusia ketika meninggal, yang diingat oleh orang lain apa? Jasa semasa hidupnya, ilmunya, keberkahannya. Jenengan kalian kula nek hadir hall ngeten iki jadikan sebagai contoh. Ya Allah, kula nyuwun kula hadir nang oleh Mbah Kiai Abdul Malik, mudah-mudahan hidup saya bermanfaat seperti Mbah Kiai Abdul Malik. Ya Allah, saya hadir di hallnya Habib ini, saya hadir di hallnya Kiai ini, mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak langkah beliau. Manakib dibaca, hall diadakan, supaya apa? Supaya menjadi cambuk bagi kita, supaya menjadi perubahan bagi kita. Wong nek mulia kaya ngono ya, walaupun sudah meninggal berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, sampai malam hari ini jasanya dikenang oleh orang, ilmunya masih dipakai oleh orang, akhlaknya diikuti oleh orang, memberi manfaat kepada yang masih hidup. Meninggal dunia tapi bisa memberi manfaat kepada yang masih hidup. Jenengan kalian kula si urip ngerewangi sing padha urip ya angel tenan. Ojo maneh ngek manfaat kalau sing mati. Kenapa? Karena beliau dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalu niki jenengan cerminan ngeten mawon bahwa orang yang mulia hidupnya di dunia yang paling bisa memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tiang sing paling sae niku yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ayo monggo jenengan teng sehat niki, teng sasi sugeng niki,
Berubah daripada malam hari ini. Nek kemarin-kemarin kita nggak baik dengan tetangga, perbaiki hubunganmu dengan tetangga. Kalau kemarin kita nggak baik dengan saudara kita, perbaiki hubunganmu dengan saudaramu, perbaiki hubunganmu dengan semua makhluk yang ada di dunia ini, khususan umat Nabi Muhammad SAW. Dengan itu ketika kau meninggal dunia, semua saudaramu, kerabatmu, sahabatmu, tetanggamu merasa kehilangan dirimu. Kenapa? Hidupmu berharga bagi orang lain. Tapi nek jenengan kewaliane dalu niki, hidup kita di dunia mabuk-mabukan, hidup kita di dunia menyusahkan orang tua, hidup kita di dunia menyusahkan tetangga. Begitu awak dewi mati, alhamdulillah cari uang. Kenapa? Wong kuwi sing urip zaman uripe ngroti kuwi wong. Bengi iki wis mati wis modiar. Ngono barang ngono sing ngomong ngono tanggane. Wis ben modiar wae iki wong. Tapi kalau orang dicintai oleh Allah, meninggal semua tetangga menangisi. Semua muridnya tangis, semua keluarganya menangisi. Kenapa? Wonge apik, wonge loman, wonge luar biasa. Semoga malam hari ini jenengan kalim kula sekali lagi mendapat berkahnya dari Bapak Haji Abdul Malik beserta para muassis thariqah kita semua, para guru-guru kita thariqah kita semua, dan wabil khusus masyarakat desa napa niki bagus. Ketanon Agung, mudah-mudahan Ageng. Oh biar Agung diganti saiki. Ketanon Ageng. Mudah-mudahan dengan dibacakannya sholawat malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat desa niki menjadi masyarakat yang beriman kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditepihaken saking maksiat, dijauhkan dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi insyaallah berkat majelis malam hari ini masyarakat desa mriki semakin sae ekonomi ini, semakin sae budi pekerti ini, semakin sae putra lan putri ini, dan insyaallah semakin bisa membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Riyen kula niki sering mlebet teng Seraki. Dulu saya itu sering acara teng Seraki, teng Kali Jambe, pun di Kali Jambe. Mriku nggih. Caket teng mriki. Dulu saya sering zaman kula dereng jadi artis. Sekarang saya sudah jadi artis film kartun sudah seperti ini, malah kula jarang melebat Seraki. Mudah-mudahan malam hari ini saya sudah Pak Buyu begini antem isi saya. Aku ngomong film kartun malah Buyu. Saya mungkin sudah 5 tahun 4 tahun apa 5 tahun nggak pernah masuk ke Seraki. Malam hari ini alhamdulillah bisa kembali ke Seraki lagi insyaallah. Mudah-mudahan rutinan kula riyen teng Masjid Kali Jambe niku bisa diadakan lagi sholawatan setahun sekali. Terus teng desa pundi? Tengeng pundi tengeng? Siwalan, sana Seraki. Pokoknya daerah situlah. Mudah-mudahan bisa dihidupkan kembali karena kemarin berhenti gara-gara ada konora. Tutup corona, konora ngaji, konora sekolah, konora kerja, konora kabeh lah. Mudah-mudahan berkat sholawat ini nggak ada penyakit lagi di Indonesia. Indonesia aman, damai, sejahtera, berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pun ngaten mawon aja kesuwen sampeyan wis katisep lambe wis putih-putih kabeh. Ono sing ngene. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Adinuna wal hakuna
الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نضم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سائفه مشكورا وفعله محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه العمل فتعود ظافرة وعلى باب عزته تهد الرحال فتغشها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة العاب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومدحر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل بدانك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلحدنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع دورنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرمنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأحدك من الحافظين اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسفعين تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظهره وعم ببركاته وشريف بجهاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرينا ووادينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وعدم راية الدين القويم في جميع أمطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين